Jadi ini yang disebut dengan Sarapatanguna yang tercantum dalam naskah resmi Kesultanan Buton, yaitu Pomamaika, Popia Tiara, Pomama Siaka, dan Pongkang Kataka. Kira-kira begitu awal dari mukadimah dari undang-undang Israrul Umrai fi Adatul Uzrai atau Sarnawali, atau orang mengenalnya dengan Saudara, dimanapun Anda berada, kali ini kita kembali mengangkat tentang martabat 7 dan bagaimana kaitannya dengan calon gubernur yang hebat ini. Siapakah dia? Dia adalah Dr. Ruksamin dengan martabat 7. Memiliki wawasan dan inovasi yang maha dahsyat. Karena itu, saudara, apa yang telah dipaparkan itu merupakan rancangan dan program-programnya jika saja beliau menjadi gubernur. Karena itu, kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara tak ada kata lain, Ruksaminlah jagoan kita. Wow. Tapi bukan menjadi provinsi Kepulauan Buton. Kalau konsep saya adalah provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Karena mohon kayak di Jogja. Iya, bahwa siapa yang menjadi sultan itu akan menjadi gubernur. Tidak, maaf, keistimewaan itu yang saya mau anggap harkat dan martabat yang ada di Buton itu sendiri. Bahwa di sini ada kita punya kitab yang namanya martabat 7, betul. Kalau martabat 7 itu kepada relatif. Kalau dalam martabat pemerintahan, saya tidak percaya. Saya sebagai ketua KSB, Komite Seni dan Budaya Nusantara, saya akan lebih menggagas. Saya akan undang para ahli hukum tata negara. Saya akan undang mereka para ahli budaya. Saya akan undang mereka para semua yang memang kepentingan yang berbuat luar biasa untuk seperti apa Kepulauan Buton itu sendiri. Kita akan kaji dan saya akan siapkan. Kalau selamanya mohon maaf, karena Kepulauan Buton untuk menjadi provinsi yang dijadikan sebagai jargon politik di setiap tahun politik. Ya, tapi saya ingin katakan, jangan kita hanya percaya seperti itu. Kenapa tidak kita buat semua rancangan undang-undangnya? Ya, sehingga moratorium pada suatu saat yang kemudian dicabut. Rancangan undang-undang daerah istimewa Kepulauan Buton itu kita sudah siapkan. Ya, seperti apa tata pemerintahannya? Mari kita buka. Yang saya punya diatur sendiri ya. Martabat 7 akan kita jadikan sebagai salah satu landasan. Ya, yang mungkin digelar adat istiadat, tetapi akan menjadi percontohan demokrasi yang sangat luar biasa. Bahwa pimpinannya tetap dipilih, tapi bagaimana cara memilihnya? Silakan Anda dia seperti baik. Ya, saya kira kalau ini yang kemudian kita angkat yang sangat luar biasa, ini adalah sesuatu yang luar biasa di Kepulauan Buton. Jadi bukan untuk memisahkan, tetapi ingin bagaimana supaya kita istimewakan harkat dan harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Oke, luar biasa dan Bagaimana kisahnya? Yang atas ya martabat 7 untuk penusulan warisan budaya Tabendai. Kita baca main kita. Oh, bagus. Kalau begitu saya bantu baca. Silakan. Dari sampul dulu mungkin. Sudah memutar. Sampulnya ini tertulis Iromu Sakana Sultani Kaimuddin. Ya. Yang dikumpulkan oleh atau dirangkumkan oleh Sultan Kaimuddin. Maksudnya Sultan Muhammad Aidrus Kaimuddin. Ya. Osarona Kitabi Inciasi. Nama dari kitab ini adalah Israrul Umrai fi Adatul Uzrai. Ma'anana ora hasiana bari-bari lelaki. Apa encana sarana bari-bari kabonto. Maksud dari kalimat Israrul Umrai fi Adatul Uzrai, maksudnya kitab ini berjudul Israrul Umrai fi Adatul Uzrai, yang artinya rahasia dari seluruh bangsawan, menzahirkan segala peraturan yang menyangkut. Bagaimana kisahnya?
Ikuti terus media ini biar tidak gagal paham eksistensi Rukhsat Amin dan pemahamannya tentang Undang-Undang Martabat 7 yang menjadi risalah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Tentu saja jika diterapkan di negara ataupun diterapkan di wilayah Buton sebagai daerah otonomi khusus. Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Matawaingko ope bangya nasaraita nabolio sipatam kabarina. Ketahuilah olehmu permulaan atau awal mula asal usul sara atau peraturan peranata di tanah Buton ini 4 jumlahnya, 4 banyaknya. Babano pemain maika ruang wako pia piara taluang wako pemamasi ka patang wako poangkang kataka. Pertama itu adalah saling takut menakuti. Kedua, saling pelihara memelihara. Ketiga, saling menyayangi. Keempat, saling menghargai atau menghormati poangkang kataka. Jadi ini yang disebut dengan syarat patanguna yang tercantum dalam naskah resmi Kesultanan Buton, yaitu Pemain Naika, Popia Piara, Pemama Siaka, dan Poangkang Kataka. Kira-kira begitu awal dari mukaddimah dari Undang-Undang Israrul Umrai fi Adatul Uzrai atau Sarnawali, atau orang mengenalnya dengan Martabat 7. Ya, kira-kira begitu. Yang pertama sekali disusun oleh Sultan Buton ke-14 Sultan Dayani Sanuddin pertama sekali disusun. Disitulah mulai teraturnya struktur pemerintah. Martabat 7 yang Martabat 7. Ya, kira-kira begitu. Sehingga keterpaduan antara ilmu demokrasi dan Martabat 7 ini yang telah digunakan oleh wilayah Kesultanan Buton merupakan undang-undang yang maha dasar, dan Martabat 7 inilah yang menjadi alas dasar terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, ayo ikuti terus dan ikuti terus. Kita syukuri sudah diarsipkan di arsip negara. Di arsip negara. Diselamatkan. Hanya saya dengar dari rombongan orang-orang UI bahwa naskah-naskah yang pernah di mikrofilm itu sudah kurang terbaca karena jarang dibuka. Oh iya. Sehingga sudah menyatu dia punya tinta-tinta ya. termasuk yang di legend. Ini tintanya bagus ya. Masih ada bisa. Kepulauan Buton, kalau konsep saya adalah provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Karena memakai Jogja. Iya. Bahwa siapa yang jadi sultan itu yang akan menjadi gubernur. Tidak. Keistimewaan itu ya saya angkat harkat dan martabat yang ada di Buton itu sendiri. Bahwa di sini ada kita punya kitab yang namanya Martabat 7. Betul. Kalau Martabat 7 itu kepada Rawati. Kalau dalam lapan ditahan, saya tidak percaya. Saya sebagai ketua KSB, Komite Seni dan Budaya Nusantara, saya akan lebih menggagas. Saya akan undang para ahli hukum tata negara. Saya akan undang mereka para ahli budaya. Saya akan undang mereka para semua yang memang kepentingan yang berbuat luar biasa untuk seperti apa kepulauan kita itu sendiri. Kita akan kaji. Dan saya akan siapkan. Kalau selamanya mohon maaf. Karena kalau Kepulauan Buton untuk menjadi provinsi yang dijadikan sebagai jargon politik di setiap tahun politik. Ya, tapi saya ingin katakan, jangan kita hanya percaya seperti itu. Kenapa tidak kita buat semua rencana undang-undangnya? Ya, sehingga moratorium pada suatu saatnya kemudian dicabut. Rancangan undang-undang daerah istimewa Kepulauan Buton itu kita sudah siapkan. Ya. Seperti apa tata pemerintahannya? Mari kita buka. Dan siapnya diatur sendiri ya. Martabat 7 akan kita jadikan sebagai salah satu landasan. Ya. Yang mungkin itu adat istiadat, tetapi akan menjadi percontohan demokrasi yang sangat luar biasa. Bahwa pimpinannya tetap dipilih, tapi bagaimana cara memilihnya
silakan Anda dia seperti baik. Ya, kalau dia Sionemon, saya ada saja Sionemon. Saya kira kalau ini yang kemudian kita angkat, yang sangat luar biasa, ini ada sesuatu yang luar biasa di Kepulauan Buton. Jadi bukan untuk memisahkan, tetapi ingin bagaimana supaya kita istimewakan adat dan harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Oke, luar biasa dan luar biasa. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus media ini biar tidak gagal paham. Eksistensi Ruksamin dan pemahamannya tentang Undang-Undang Martabat 7 yang menjadi risalah Undang-Undang Dasar 1945 ini tentu saja jika diterapkan di negara ataupun diterapkan di wilayah Buton sebagai daerah otonomi khusus maka luar biasa. Kitab Undang-Undang Martabat 7 yang dimiliki oleh Kesultanan Buton merupakan sampai kemanapun ibu kita tetap kita akan beriman. Demikianlah rangkaian wawancara khusus kita. Kehadiran Ruksamin untuk membawa nama Sulawesi Tenggara makin mantap. Dan saya Kina Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat yang pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.